Hai semua, gimana nih kabarnya? Balik lagi dengan Dila Mahesta. Kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal konsep matriks dan operasi matriks. Oke, sebelumnya kita intro dulu ya. Lanjut, kita akan bahas mulai dari nomor 1. Kita diketahui di sini ada matriks C dan juga matriks D. Nah, di sini itu adalah matriks 2x2, di sini juga matriks 2x2. Artinya ada 2 kolom dan 2 baris gitu. Jika C pangkat T, atau kita bisa katakan ini sebagai C transpose sama dengan D, C transpose-nya sama dengan D, tentukan adalah nilai X dan Y-nya, B nilai Z-nya, dan C matriks E. Nah, jika matriks E-nya itu diketahui seperti ini. Sekarang tinggal kita cari aja dulu yang nomor A. Oke, jawaban untuk nomor A, untuk nyari X dan Y-nya, kita harus selesaikan dulu C transpose sama dengan D-nya. Oke, awalnya C itu kan ini, 3X min 8, Y plus 6, 2Y plus Z, dan 9. Sekarang kita coba transpuskan. Nah, awalnya kan di sini barisnya ini, kolomnya ini, gitu kan. Kolomnya yang ke bawah, barisnya ke samping. Sekarang kita pindahkan dari kolom ke baris, dari baris ke kolom. Berarti C transpusnya adalah 3X minus 8, 2Y plus Z, Y plus 6, dan 9. Nah, sekarang ingat nih konsep kesamaan matriks. Jadi karena sudah C transpose, sekarang kita sama dengankan dengan matriks D-nya, negatif 14, 11, 10, dan 9. Agar kita dapat tahu nih berapa nilai X dan Y-nya. Sekarang kita ambil salah satu, yang mana nih letaknya sama. Nah, ini kan letaknya sama nih dengan negatif 14. Kita bisa jadikan persamaan, yaitu 3X minus 8 sama dengan negatif 14. Berarti 3X-nya sama dengan negatif 14. Negatif 8 pindah ke kanan berarti jadi plus 8. Artinya 3X sama dengan negatif 14 ditambah 8 berapa? Ya, negatif 6. Berarti X-nya adalah negatif 6 dibagi 3. Jadinya negatif 2. Nah, artinya kita sudah dapat nih nilai X-nya, yaitu negatif 2. Sekarang tinggal kita cari coba nilai Y-nya. Nah, kira-kira yang mana nih yang bisa kita cari persamaannya? Ya, tentu yang Y plus 6 dan 10 karena letaknya juga sama. Di baris kedua, kolom pertama. Oke, sekarang Y plus 6 sama dengan 10. Berarti Y-nya adalah tinggal 10 dikurangi 6. Kenapa jadi min 6? Karena 6-nya pindah ke ruas kanan. Jadi tandanya berubah juga. Sama dengan 10 kurang 6, Y sama dengan 4. Nah, ini udah dapat ya. Berarti kita udah dapat nih nilai X dan Y-nya berapa. Tinggal taruh di sini, X-nya sama dengan negatif 2 dan Y-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya nomor B nih. Nomor B kita masih bisa pakai yang ini. Kita masih bisa pakai yang matriks pada di sini. Ya, kita masih bisa pakai matriksnya di sini. Tinggal nyari nilai Z-nya. Sini yang mengandung Z yang mana? Yang mengandung Z adalah yang ini. Berarti kita coba samakan dengan 11. Jadikan bentuk persamaan dengan 11-nya. 2Y plus Z sama dengan 11. Berarti, oh iya, tadi kan kita udah nemu Y-nya nih. Y-nya 4, berarti kita tinggal substitusi aja. 2 kali 4 ditambah Z sama dengan 11. 2 kali 4 adalah 8, 8 tambah Z sama dengan 11. Berarti Z-nya sama dengan 11 dikurangi 8. Berarti Z-nya adalah 11 kurang 8, 3. Oke, berarti Z-nya adalah 3. Dan yang terakhir nih, kita tinggal cari matriks E. Oke, matriks E-nya dikatakan adalah X minus Y 12. Lalu juga ada Y plus 2Z. Dan juga yang terakhir adalah 5. Oke, caranya gimana nih? Caranya adalah kalau kita sudah nemuin ini nilai X, Y, dan Z-nya,
Sekarang kita otomatis tinggal substitusi aja nih ke matriks yang diketahui. Berarti matriks E-nya sama dengan, jadi X minus Y, berarti X-nya tadi negatif 2 minus 4. Lalu juga ada Y-nya 4 ditambah 2 kali Z, Z-nya 3. Dan 12 dan terakhir 5. Nah, artinya matriks E-nya adalah negatif 2 dikurangi 4. Sama artinya dengan negatif 2 tambah negatif 4, negatif 6. 12, lalu 4 ditambah 6, 10 dan 5. Nah, inilah matriks E-nya. Ya, gampang ya. Sekarang kita lanjut ya di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini diketahui matriks A-nya, yaitu seperti ini. Jadi kita ingin mencari nilai A21 dikurangi A12. Sebelumnya kita harus ingat dulu nih bagaimana dia bentuk umum dari matriksnya. Kalau kita punya matriks A nih, berarti dia tuh ada elemen-elemen matriksnya seperti A12, A11, A21, A22, dan seterusnya sampai AMN. Artinya kalau kita baca nih, A11 itu adalah elemen baris ke-1, kolom ke-1. Sedangkan kalau A23, misalkan di sini dia ya A23-nya, jadi elemen baris kedua, kolom ketiga gitu artinya. Artinya kalau kita mencari yang ini nih, dia kan kolom baris kedua, kolom pertama, dan baris pertama, kolom kedua gitu ya. Nah ini kebetulan matriksnya adalah matriks 2 kali 3. Artinya kita A-nya kita akan dapatkan negatif 4, 1, negatif 3, 8, 2, 4. Yang merupakan A21 adalah A21 baris kedua, kolom pertama. Berarti 1. Oke, berarti 1. 1 dikurangi sama A12. A12-nya adalah baris pertama, kolom kedua. Oke, berarti negatif 3 dikurangi negatif 3. Berarti kalau negatif ketemu negatif jadinya positif ya, 1 plus 3 sama dengan 4. Nah, gampang kan? Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini elemen-elemen diagonal utama dan diagonal samping dari matriks P. Itu matriksnya ini, matriks P adalah apa? Nah, kita ingat nih yang mana namanya diagonal utama dan yang mana namanya diagonal samping. Ingat, diagonal utama itu kita mulai dari A11. Kita mulai dari A11 ya. Berarti diagonal utama itu adalah di sini. Nah, ingat. Elemen utamanya dimulai dari negatif 2. Karena diagonal bentuknya berarti dia menyamping. Ini adalah diagonal utamanya, yaitu negatif 2, 1, dan 6. Tapi kalau diagonal sampingnya yang mana? Kita udah tahu nih diagonal utamanya yang negatif 2. Berarti diagonal samping kita mulai dari sampingnya. Sampingnya paling ujung adalah 1. Elemen startnya dari elemen 1. Berarti 1 ke bawah. Nah, ini adalah diagonal sampingnya, yaitu 1,1 dan 12. Nomor 5. Diketahui matriks A-nya adalah ini dan matriks B-nya adalah ini. Jika matriks C sama dengan A dikurangkan dengan 2 kali B, maka matriks C adalah berapa? Tentu kita harus mengerjakan dulu ya pengurangannya dan juga perkalian skalarnya. Berarti C sama dengan A-nya adalah 1, 2, 3, 8 dikurangi dengan 2 dikalikan matriks B-nya. 2, negatif 3, negatif 1, dan 1. Oh ya, di sini ada yang namanya perkalian skalar pada matriks. Jadi, pertama itu dulu yang kita selesaikan ya. Berarti C sama dengan 1, 3, 2, 8 dikurangi. Nah, ini kita kalikan ke dalam. 2 kali 2 adalah 4. Lalu ada 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. 2 dikalikan negatif 3 adalah negatif 6. Dan terakhir adalah 2 dikalikan 1 adalah 2. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan aja. Artinya kita akan menemukan matriks C-nya dengan mengurangkan yang letaknya sama. 1 dengan 4, 2 dengan negatif 6, begitu seterusnya. Berarti 1 dikurangkan dengan 4, lalu 2 dikurangi dengan negatif 6. Sini juga ada 3 dikurangi negatif 2. Yang terakhir adalah 8 dikurangi 2. Artinya matriks C kita akan dapatkan yaitu 1 kurangi 4 adalah
negatif 3. 3 dikurangi negatif 2 sama artinya dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Di sini 2 dikurangi negatif 6 sama artinya dengan 2 ditambah 6 adalah 8. Dan yang terakhir adalah 8 kurang 2 adalah 6. Akhirnya kita bisa menemukan matriks C-nya.